dengan Mantan suami. suaminya. Dan mengapa si ibu korban ini menggugat cerai suaminya? Itu juga ditelusuri. Apakah gara-gara ini? Menurut pendapat saya, Iya. dengan dia ditenggelamkan 12 kali, terdiri dari beberapa menit, menurut pendapat saya itu bukan melatih pernapasan. Itu lebih kepada pembunuhan terencana. Sebagaimana dimaksud dengan 340 KUH pidana, ancamannya hukuman mati, seumur hidup atau 20 tahun. Tapi walaupun demikian, penyidik ada baiknya untuk mendengar pendapat ahli apakah betul misalnya melatih pernapasan ditenggelamkan sampai 12 kali begitu, terdiri dari beberapa menit gitu. Jadi nanti akan diterangkan oleh penyidik, diterangkan oleh ahli bagaimana pendapatnya tentang perbuatan seperti itu gitu. Oke Bang, tapi kalau untuk pelaku sendiri dengan mengatakan motif dia untuk melatih pernafasan si Dante, apakah itu agar supaya dia ringan hukuman atau seperti apa sih Bang? Tidak, hanya alibi aja itu. Jadi di mana-mana tidak seperti itu melatih pernapasan, tidak berkali-kali ditenggelamkan gitu. Nah kalau untuk si IA ini sendiri kan sudah diperiksa Bang, perlu juga nggak sih Bang untuk si ibu korban? Karena kan hingga detik ini juga belum ada pemeriksaan untuk ibu Perlu, korban. karena ibu korban ini perlu dipertanyakan kenapa mempercayakan anaknya di bawah umur kepada kekasihnya. Itu kan perlu diselidiki. Apalagi eh, apa sebabnya si ibu korban ini bercerai dengan Mantan suami. suaminya dan mengapa si ibu korban ini menggugat cerai suaminya. Itu juga ditelusuri. Apakah gara-gara ini? Nah, itu ditelusuri sampai tuntas gitu. Jangan-jangan ibu korban ini bersekongkol kan begitu. Nah, masuk akal gak sih yang katanya digigit, dicubit tuh biar anaknya sadar? Ibunya tuh Padahal anak tersebut saat di rumah sakit sudah dinyatakan meninggal. katanya seperti itu. Ya, itu kan hanya alibi aja. Namanya orang udah meninggal dikit kayak apa juga itu tidak akan sadar gitu. Itu hanyalah omong kosong secara hukum gitu loh. Namanya biar juga digigit atau diapain juga namanya udah meninggal ya tidak ada artinya gitu loh. Ibu korban sendiri perlu diperiksa tadi kan ya Bang. Perlu Tapi diperiksa. itu kita yang harus melaporkan, maaf, mantan suami yang harus melaporkan atau harus ada yang melaporkan terlebih dahulu sih agar si ibu ini ikut diperiksa Bang Ya bisa ketentuannya. melaporkan dari pihak suami atau mantan suami karena anaknya meninggal, bisa juga karena kesadaran polisi sendiri diperiksa dia ada apa dia seorang perempuan menitipkan anaknya di bawah umur kepada kekasihnya. Kalau untuk kayak bukti-bukti chat sebelumnya juga perlu dilakukan juga nggak? Perlu. Jadi apa saja percakapan mereka di chat WhatsApp itu atau melalui email misalnya itu perlu diselidiki oleh polisi. Dan ini polisi ini harus betul-betul uh, menyelidiki dengan independen gitu loh, tidak ada kepentingan apapun gitu. Dan di sini juga kan kabarnya juga dari awal memang pelaporan yang didapatkan itu dari pihak kolam renangnya sendiri, tapi si ibu malah tidak langsung melaporkan gitu Bang. Hmm. Jadi netizen pun beranggap Nah ada indikasi. itu ada kecurigaan mengapa uh, pihak pengelola Kolam kolam renang. renang sudah memberitahu kepada polisi, sudah menyerahkan uh, videonya itu kepada polisi, tapi polisi kenapa menutupi?
berarti ada kemungkinan si ibunya korban ini meminta tidak diekspos gitu. Berarti patut dicurigai. Jadi kalau saya jadi polisi harus memeriksa ibunya. Apa sebenarnya yang penyebab terjadinya di antara eh, kematian daripada Dante ini? Apakah ibunya tidak tahu dan sebagainya? Kemudian mengapa itu anaknya dibawa oleh kekasihnya? Mengapa tidak ada apa namanya itu Masuk. pengasuh atau pembantu rumah tangga? Kan harusnya kan ada pembantu rumah tangga. Kok percaya saja dibimbing oleh kekasihnya begitu? Itu kan patut dicurigai. Tapi kalau untuk KA sendiri Bang, dengan motif dia yang tadi kembali lagi hanya untuk melatih pernafasan, sebenarnya perlu juga nggak sih Bang untuk tes kejiwaan dia gitu? Karena sebelumnya dikatakan saat pemeriksaan untuk si EA ini perilaku dia normal, stabil, dan cara menjawabnya memang itu terus gitu Bang. Nah, memang bermacam-macam gejala orang. Jadi ibaratnya psikopat itu ada skornya, ada 34, ada 40, 38 dan seterusnya, ada 35 gitu dong. Itu perlu pemeriksaan oleh psikopat, psikiater. Nah, lihat saja nanti apakah dia selama ini ada dilaporkan di polisi. Apakah baru pertama kali? Kalau selama ini sudah ada laporannya di kantor polisi, dan bagaimana polisi menyikapi perbuatan dia atau laporan terhadap dia, nah itu juga pertanda. Tes kejujuran sendiri alat tersebut bisa berfungsi juga nggak sih lie detector itu Bang? Berfungsi, jelas berfungsi. Kalau misalnya pakai lie detektor itu jelas bisa diungkap itu. Bang, Yang soal itu Pak, ekshumasi untuk otopsi itu kan katanya ada apa bekas gigitan ya sama lebam-lebam itu. Tapi katanya itu digigitnya pas setelah meninggal itu. Maksudnya jadi katanya si Tamaranya itu membangunkan gitu. Padahal katanya waktu itu masuk udah meninggal katanya ya pas sampai rumah sakit gitu. Nah, ini kan ada bekas gigitan ya. Apakah betul-betul digigit setelah meninggal atau sebelum? Tapi kalaupun digigit setelah meninggal untuk apa? Itu kan perbuatan sia-sia. Nah, saya curiga ini curiga ya, kesepakatan bersama. Gitu loh. jadi istilahnya kayak pasang badan pihak lakinya ya Bang. Iya, Nah Bang, tapi kata kabarnya juga kan memang si YA ini di belakangnya memiliki backingan dari salah satu eh, kepolisian, oknum kepolisian yang kemarin kabarnya sudah ditangani di dalam tahanan. Nah, jadi kayak punya power gitu loh Bang. nah inilah yang selama ini membuat Hukum. hukum itu menjadi tidak Betul. terang. Karena ada apa namanya itu, ada backing. Seharusnya kan tidak perlu seperti itu. Kalau memang dia melakukan, ya harus disiap diminta pertanggungjawaban. Kalau tidak melakukan, baru tidak diminta pertanggungjawaban hukum kan begitu. Nah, itulah gunanya di era reformasi ini, apalagi medsos sudah ramai di mana-mana, udah waktunya polisi berbenah. Jangan lagi menjadi backing daripada perbuatan-perbuatan seperti itu. Jadi harapan saya polisi itu lebih profesional dalam menegakkan hukum supaya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya itu tercapai gitu. Nah, pada akhirnya kan sosok YA ini terungkap nih Bang, karena sebelumnya pernah juga berkasus dalam pengeroyokan Putra Siregar dan Rico Valt, yang mana kasus tersebut juga belum dicabut oleh Putra Siregar dan Rico Valt di Polres Jakarta Selatan. Dengan kasus ini perlu nggak sih Bang, apa pihak dari PS mencabut atau meneruskan aja perkara tersebut Bang? Kalau memang sudah pernah dilaporkan ke polisi, sebaiknya jangan dicabut. Sebaiknya diminta terus supaya diusut.
dengan laporan yang sudah ada ini, itu membuktikan bahwa orangnya memang patut dicurigai itu bermasalah secara kejiwaan gitu. Apa yang harus dari pihak korban seperti PS dan Riko ini bisa yakin, karena kayak seperti ada sesuatu yang mereka takuti, yaitu Bang punya backingan Ya, orang-orang besar di belakangnya. seiring dengan perkembangan zaman, tidak ada lagi gunanya backing-backingan. Apalagi dengan berbagai macam media, WhatsApp, apa namanya itu, SMS, demikian juga TikTok dan sebagainya, termasuk media cetak elektronik, sudah nggak zamannya lagi. Orang melakukan perbuatan seperti itu tidak ada gunanya. Jadi sebaiknya uh, perbuatan-perbuatan seperti itu harus dihindari. Jadi betul-betul harus profesional, objektif, dan bermanfaat bagi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya gitu harus diupayakan sedemikian rupa. Kalau untuk EA-nya sendiri nih Bang, sebaiknya memang harus mengakui atau gimana sih? Karena kan memang dia kekeh banget nih Bang, hanya untuk melatih pernafasan, sedangkan tadi Abang bilang dikenai pasal yang 20 tahun, ya 340. 340. Dan kalau bisa katanya hukuman mati juga ya Bang itu. Ya, Nah, Abang sendiri melihatnya gimana sih Bang? kalau saya sangat yakin dengan perbuatannya 12 kali ya, Mm-mm, 12 kali anak itu di kepalanya di apa namanya? tenggelamkan. Ditenggelamkan begitu ke air. Nah, 12 kali itu kan ada hitungannya. Berapa menit ya semuanya Mm-mm. totalnya Dan gitu ya. total 3 menit Hmm. Itu apakah 54. pantas seperti itu? Nah, kalau misalnya penyidik memerlukan keterangan, diminta aja keterangan ahli. Ahli di bidang melatih pernapasan. Nah, itu supaya diberikan pendapat gitu loh. Kira-kira ada nggak bahwa ditenggelamkan seperti itu kepalanya ke air, lantas anaknya menjadi kuat gitu loh? Kan tidak. Nah, itulah perlunya penyelidikan memenuhi keterangan daripada dua orang saksi, minimal dua orang saksi, kemudian bukti surat, kemudian ahli. Nah, kemudian ada CCTV. CCTV kan juga menjadi Baru bukti atau barang bukti kayak gitu. Jadi sudah tidak bisa uh, di zaman sekarang lagi membuat ocehan-ocehan seperti itu. Percuma gitu loh. Bang, dengan kasus ini sendiri, setelah Bang tahu bahwa di belakang YA ini ada sosok besar yaitu FS, gimana Bang melihatnya? Apa wajar ketika seorang juga, terutama ibu korban Tamara, mendapatkan intimidasi dari pihak keluarga korban kabarnya? Saya malah curiga Tamara ini bersekongkol. Kalau dibilang Tamara itu tidak tahu apa-apa, apalagi dibilang laki-laki ini gemar memukul, KDRT. saya malah curiga itu. Tamara tahu itu. Jadi untuk apa Tamara syuting-syuting cari duit dan anaknya diberikan saja kepada laki-laki itu tanpa apa namanya pembantu atau pengayom gitu loh. Itu kan Babysitter. anaknya kan masih di bawah umur 6 tahun gitu loh. Itu pendapat saya. Lagi. Oh ya Bang, update sekalian Bang yang terkait dengan kabarnya Bang juga akan gugat kembali ya kasus yang di Jaksel. Itu update-nya mungkin Bang? Iya, Jadi Eva. kepada pelaku pembunuhan uh, Dante ini 340 itu penyidik harus fokus ke situ, apakah 340 itu laki-lakinya sendirian atau perempuannya juga Ikut terlibat. bersepakat dengan memeriksa chattingnya mereka, WhatsApp, SMS dan sebagainya, dan atau email gitu loh, supaya terungkap itulah. Nah, terkait dengan pertanyaannya tadi,